Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami sekarang akan mempresentasikan salah satu materi dalam manajemen operasi lanjutan, yaitu mengenai just-in-time system. Kelompok kami terdiri dari Katarina Cita Ayu, Andreas Abimanyu, Zainal Buyung, Monica Karunia, Gabriel Aurelia, Gipsopila Puspa, dan yang terakhir ada Triksi Vania. Topik yang akan dibahas untuk materi ini ada 7. Yang pertama itu pengertian, lalu tujuan, lalu kelebihan, kelemahan, elemen, kemitraan, dan tata letak. Yang pertama-tama ini, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian just-in-time system. Apa itu just-in-time system? Just-in-time system merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Just-in-time itu kan artinya tepat waktu. Berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Nah, selain itu juga, semua barang juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Dengan demikian, stok level atau tingkat persediaan bahan baku, bahan pendukung, komponen, bahan semi jadi, dan juga barang jadi akan dijaga pada tingkat atau jumlah paling minimum. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari JIT atau Just in Time. Tujuan dari Just in Time adalah untuk meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan pada perusahaan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan jumlah produksi atau overproduction, kelebihan jumlah atau excess inventory, dan pemborosan waktu penungguan atau wastage of waiting. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan just in time. Yang pertama, tingkat persediaan yang rendah. Dengan itu, menghemat biaya untuk menyewa gedung atau tempat penyimpanan persediaan barang tersebut. Yang kedua, modal yang dibutuhkan rendah. Karena modal hanya akan ada di dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya, pada saat proses produksi dibutuhkan modal untuk bahan produksi, dan modal juga akan disesuaikan oleh kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, mengurangi tindakan boros. Hal ini masih berhubungan dengan tingkat persediaan yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan bisa menghindari bahkan tidak terjadi penumpukan barang yang rusak atau kadaluarsa. Yang keempat, penekanan terhadap kualitas. Dikarenakan perusahaan tidak memiliki persediaan atau cadangan barang, oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan kualitas barang yang dihasilkan sebelum dikirim kepada pelanggan atau pembeli. Yang kelima, meningkatkan efisiensi waktu. Perusahaan akan memproduksi barang ketika terjadi permintaan. Oleh karena itu, perusahaan akan fokus untuk menghasilkan permintaan tersebut dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan just-in-time atau JIT. Ada 5 kelemahan yang telah saya temukan. Yang pertama adalah ketergantungan hingga susah mencari pemasok. Perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman, yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan yang bersangkutan. Jika mengalami keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok saja, akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Sementara itu, untuk mempercepat produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun yang lokasinya dekat dengan pabrik, sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Nah, di sini dapat ditemukan ada 2 kelemahan dalam pemasok, yaitu yang pertama harus mencari pemasok yang memiliki ketepatan pengiriman, dan yang kedua yang dekat dengan lokasi produksi. Kelemahan kedua adalah kesulitan menghadapi perubahan permintaan. Perusahaan barangkali tidak dapat secara langsung untuk memberi keperluan
pengiriman yang mendadak atau terlalu banyak, sebab mempunyai keterbatasan atau bahkan tidak mempunyai persediaan barang yang sudah jadi. Yang ketiga adalah membutuhkan biaya besar. Walaupun tujuan dari just in time berfungsi untuk efisiensi biaya, namun perlu diperhatikan lagi mengenai pembengkakan di tempat lain, seperti terjadi peningkatan biaya pengiriman barang untuk memenuhi permintaan yang cepat. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang multifungsi. Keterbatasan sumber daya manusia yang multifungsi saat ini lumayan susah untuk dicari. Sedangkan dalam penerapan just in time sangat membutuhkan sumber daya manusia yang multifungsi untuk mendukung kelancaran dalam produksi yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Kelemahan yang terakhir adalah tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan. Sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang terhadap hasil produksi yang mengalami kecacatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat persediaan bahan baku yang sangat minimum. Lalu yang selanjutnya itu ada elemen-elemen just in time atau elemen-elemen yang mendukung keberhasilan penerapan just in time di dalam suatu perusahaan atau suatu kegiatan produksi. Di mana menurut Shimamura itu ada 6 elemen yang mendukung keberhasilan penerapan just in time. Yang pertama itu adalah jumlah pemasok yang terbatas. Di mana di dalam sistem JIT, pemasok diperlakukan sebagai mitra dan biasanya terikat kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Nah, para pemasok ini merupakan bagian vital sistem yang membuat JIT berjalan mulus. Nah, di mana pemasok ini memastikan masukan bermutu dan pengiriman yang tepat waktu. Lalu yang kedua itu adalah tingkat persediaan yang minimal. Di sini berlawanan dengan lingkungan pabrikasi tradisional, di mana bahan baku, suku cadang, dan pasokan itu dibeli jauh-jauh hari sebelumnya dan dimasukkan ke dalam gudang atau ditempatkan di dalam gudang sampai departemen produksi itu membutuhkannya. Nah, kalau sistem JIT ini, itu tuh buat beli bahan baku dan suku cadangnya itu dibeli serta diterima hanya ketika perusahaan itu membutuhkan saja atau ketika ada pesanan. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah pembenahan tata letak pabrik. Nah, untuk penjelasan yang ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, lalu lanjut ke elemen yang keempat. Yang keempat itu adalah pengurangan setup time, di mana masa pengesetan mesin atau setup time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perlengkapan, memindahkan bahan baku, dan memperoleh dokumen terkait dan bergerak cepat guna mengakomodasikan produksi unsur yang berbeda. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah kendali mutu terpadu. Di sini, agar JIT berjalan lancar, perusahaan perlu membangun sistem kendali mutu terpadu atau total quality control atas komponen-komponen dan bahan bakunya. Nah, total quality control atau TQC sendiri berarti bahwa perusahaan tidak boleh menerima komponen dan bahan baku yang cacat dari pemasok pada barang dalam proses atau pada barang jadi. Intinya jadinya kayak mutunya tuh harus sempurna gitu, barang-barangnya. Oke, lalu yang terakhir itu adalah tenaga kerja yang fleksibel. Nah, di dalam lingkungan kerja dalam sistem JIT ini, para karyawan itu harus menguasai bermacam-macam keterampilan teknis. Nah, karyawan diminta mengoperasikan beberapa jenis mesin secara simultan. Kemudian, program Just in Time ini memerlukan kemitraan. Nah, kapan kemitraan Just in Time ini diperlukan? Kemitraan just in time ini diperlukan ketika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi terbuka dan dengan suatu tujuan menghilangkan buangan dan menurunkan harga. Hubungan yang erat beserta kepercayaan sangat penting demi kebaikan just in time ini. Kemudian ada beberapa tujuan spesifik bagi kemitraan just in time ini. Yang pertama adalah menghilangkan kegiatan yang tidak perlu. Menghilangkan kegiatan tidak perlu itu seperti penerimaan, inspeksi kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang, penawaran, dan juga pembayaran. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu menghilangkan sediaan dalam pabrik. Menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan penerimaan lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan.
Kemudian menghilangkan persediaan in transit. Maksudnya in transit di sini dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan pengapalan-pengapalan dalam jumlah kecil yang sering. Semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, semakin sedikit sediaannya. Persediaan juga dapat dikurangi melalui teknik yang dikenal sebagai konsinyasi. Nah, persediaan konsinyasi itu seperti suatu variasi persediaan manajemen vendor yang berarti bahwa pemasok mempertahankan judul pada persediaan sampai dipergunakan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendapatkan peningkatan mutu dan andalan. Nah, cara kita mendapatkan peningkatan mutu dan andalan ini melalui seperti komitmen, komunikasi, dan kerjasama yang panjang. Kemudian kemitraan just in time juga memerlukan perhatian dari pemasok. Organisasi yang maju memandang pemasok sebagai perluasan dari organisasi yang mereka miliki dan berharap pemasok berkomitmen secara penuh untuk peningkatan, seperti hubungan yang memerlukan tingkat respek yang tinggi oleh baik para pemasok maupun pembeli. Maka, perhatian pemasok dapat menjadi penting saat ini. Untuk membangun kemitraan just in time, beberapa perhatian pemasok perlu diperhatikan, seperti diversifikasi. Banyak saat ini persepsi pemasok berkeinginan untuk diversifikasi, karena bahwa mereka akan dapat mengurangi risiko juga mempunyai beberapa pelanggan. Kemudian penentuan jadwal. Banyak pemasok hanya memiliki sedikit keyakinan pada kemampuan pembeli untuk mengurangi pesanan menjadi jadwal yang lancar dan terkoordinasi. Kemudian ada perubahan teknik. Perubahan teknik yang sering dengan lead time yang tidak cukup bagi para pemasok untuk menyelesaikan perubahan perkakas dan proses, yang merupakan bisa menjadi malapetaka bagi just in time ini. Kemudian ada kualitas produksi dengan tidak ada cacat dianggap tidak realistis oleh banyak pemasok. Kemudian ada ukuran lot. Para pemasok sering memiliki proses yang dirancang untuk ukuran lot besar dan melihat bahwa penyerahan yang sering kepada pelanggan dalam lot kecil sebagai cara untuk memindahkan biaya penyimpanan kepada pemasok. Kemudian ada kedekatan. Bergantung kepada lokasi pelanggan, penyerahan yang sering dari pemasok dalam lot kecil mungkin terlihat menjadi penghalang secara otomatis. Demikianlah tentang kemitraan just in time. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tata letak just in time. Tata letak just in time menekankan pemborosan berupa perpindahan atau biasa disebut movement, sehingga kita bisa lebih fleksibel untuk menekankan perpindahan material dan orang. Tata letak yang fleksibel akan dapat memindahkan material secara langsung ke tempat di mana dibutuhkan tanpa perlu membutuhkan waktu lama dan tenaga ekstra. Berikut ini adalah taktik tata letak just in time. Yang pertama, membangun sel kerja untuk kumpulan produk. Contoh dari taktik ini adalah seperti ketika kita berada di suatu pabrik manufaktur seperti pabrik pembuatan mobil, itu bahan-bahannya ada di dekat tenaga kerja seperti divisi yang merakit kursi atau pintu, interior, audio. Itu barang mentahnya ada di dekat tenaga kerja sehingga akan lebih efisien dan tidak memakan waktu dan tenaga ekstra. Kemudian yang kedua, meminimalkan jarak. Seperti yang saya singgung di nomor 1 tadi, dengan adanya barang yang dimaksud atau yang diperlukan, ini akan meminimalkan jarak untuk mengambil di gudang jika barang ini sudah disiapkan di tempat yang dekat. Kemudian yang ketiga, mendesain sedikit ruang untuk persediaan. Dengan sistem just in time, kita tidak perlu memerlukan ruang yang besar untuk menyimpan bahan baku karena produk kita bikin ketika ada permintaan. Setelah itu, yang keempat, memperbaiki komunikasi antar karyawan. Dalam sistem just in time, komunikasi antar karyawan sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian yang kelima, menggunakan peralatan anti kesalahan atau biasa disebut pokayuki dalam bahasa Jepang. Alat ini untuk meminimalisir human error. Contoh dari alat ini adalah
penggunaan warna saklar yang berbeda-beda, keamanan ganda, serta alarm warning untuk sebuah alat agar memastikan benar-benar aman dalam penggunaannya. Kemudian yang keenam, membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Kemudian yang tujuh, melatih tenaga kerja lintas keterampilan untuk menambah fleksibilitas. Kemudian ini adalah salah satu contoh gambar, contoh tata letak just in time. Di sini kita bisa lihat ini mengalir searah begitu sehingga tidak terjadi tabrakan, dan ini secara berurutan. Hal ini baik untuk menghindari kerancuan dan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas. Contoh dari kasus seperti ini bisa kita lihat kalau kita ke bandara dan menaruh bagasi atau barang bawaan, tata letak dari penyimpanan atau tempat drop bagasi itu atau koper sangat dekat dengan pesawat atau landasan. Hal ini untuk mempercepat dalam proses memasukkan koper atau barang bawaan kita ke dalam pesawat, sehingga waktu yang dibutuhkan cepat dan efisien. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa just in time ini merupakan suatu sistem atau cara produksi yang dilakukan oleh perusahaan ketika ada pesanan dari pelanggan, di mana sistem ini memiliki tujuan yakni meminimalisir pemborosan dan meningkatkan kualitas operasi kerja. Dan untuk menerapkan sistem ini, perusahaan harus mengatasi kendala atau kekurangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.